Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika anakku si Musa itu pernah nanya. Jadi momen itu ketika kami pulang dari masjid ya, naik motor, dia nanya, besok Abi masuk kerja gitu. Iya masuk mas, kan besok nggak libur gitu. Terus dia nanya, lah bukannya besok itu pada ujian ya murid-murid Abi ya? Kan Abi nggak ada kerjaan dong berarti kan? Kan guru bukannya kalau ngajar aja ya masuk ya? Soal juga udah jadi dan belum ngoreksi gitu ya, logikanya Musa seperti itu. Nah, ini menarik ya, pertanyaan itu menarik. Kenapa? Karena itu menggugah bagaimana kemudian saya ingin menjelaskan kepada Musa satu hal. Nah, satu hal itu yang kemudian kita mungkin bisa kita renungkan bersama ya, berkaitan tentang bagaimana seorang ketika bekerja, ketika dia itu melakukan pekerjaan atau dia berkarya ya, apa yang menjadi fokusnya selama ini ya, mari kita bahas ya, bersama-sama. Jadi begini teman-teman, ketika dia bertanya seperti itu ya, saya menjawab bahwa Mas, guru itu juga karyawan gitu ya. Karyawan itu ya sebagaimana karyawan di tempat yang lain ya. Ada karyawan itu yang menjadi seorang OB ya, office boy, ada yang menjadi cleaning service, ada yang nerima tamu ya, customer service, ada yang dia itu ya macam-macam lah ya, termasuk karyawan adalah seorang driver misalnya. Bahkan ya driver ojek online ketika dia itu bekerja kemitraan gitu ya. Artinya dia bekerja, ada yang dia berpikir dia bekerja untuk dirinya sendiri gitu ya, dan ada juga yang berpikir bahwasanya loh saya itu juga karyawan. Nah ini menarik nih tentang kata karyawan ini. Kalau kita telisik gitu ya, karyawan itu memang berasal dari kata karya kan ya, karya dan wan itu kan orang gitu ya. Karya sendiri itu berasal dari bahasa Sanskrit yang maknanya kurang lebih samalah dengan kata kerja gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, itu karya. Tapi kita harus pahami juga bahwa ada sudut pandang lain nih. Kalau kita misalkan lihat ya, antara karyawan berarti dia melakukan kerja, artinya berarti karyawan itu adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu atau tugas tertentu, task tertentu gitu. Kemudian dia digaji oleh lembaga yang mempekerjakannya gitu ya. Nah, itu karyawan. Ada makna yang kedua bahwa karyawan itu orang yang berkarya berarti kan ya, yang dia menghasilkan karya tertentu. Nah, saya lebih memilih makna yang kedua ini dalam menjelaskan kepada Musa bahwa karyawan itu mas, namanya karyawan itu ya berarti menghasilkan sesuatu. Kamu nanti mau kerja apapun, dimanapun kamu bekerja, kamu harus pahami bahwa orang atau lembaga tempat kamu kerja itu bukan menggajimu karena kamu atau untuk kamu melakukan sesuatu gitu. Tapi mereka menggajimu untuk menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang harus dipahami nih. Ya, ini yang harus dipahami untuk meningkatkan kualitas kita ya. Ketika kita itu berpredikat menjadi apapun tuh. Mau itu menjadi seorang pedagang kah, menjadi seorang guru kah, seorang seniman, pematung, pemahat, ya penulis novel, ya, penjaga toko, juru parkir mungkin ya. Tapi kalau orang itu paham bahwa karyawan itu artinya yang berkarya, orang yang berkarya, maka berikutnya kan dia harus menjawab pertanyaan dalam dirinya sendiri, karya seperti apa sih sebenarnya yang harusnya saya hasilkan gitu kan ya. Artinya kalau saya itu mendapatkan gaji, saya mendapatkan penghasilan meskipun bukan dibayar oleh orang atau lembaga yang mempekerjakan ya, artinya mungkin dia wirausaha, tapi ketika dia memahami makna karyawan, dirinya sendiri karyawan, dia berkarya gitu. Nah, karyanya itu berupa apa? Nah, ini yang kemudian menjadi fokus dia ya. Nah, contoh kan misalkan seorang guru ketika dia memahami bahwa dirinya karyawan, kira-kira karya apa yang sebenarnya dia inginkan atau diinginkan dari dia gitu untuk dia hasilkan? Apakah paket soal? Apakah modul gitu ya, modul pembelajaran? Apakah tetek bengek berupa berkas-berkas yang kemudian dibutuhkan di sekolah itu atau lembaga itu? Ataukah sebagai karyawan, karya dia itu adalah nilai-nilai siswanya? Bukankah nilai siswa berarti karyanya siswa gitu ya?
atau apa? Nah, kalau dia memahami bahwa karya dia yang nanti dia menghasilkan karya, dan karya dia itu adalah murid-murid yang unggul, atau dia bekerja sebagai guru, melakukan predikat dirinya atau melakukan tugas dirinya menjadi seorang guru, itu dalam rangka untuk menghasilkan gitu ya, atau berkarya menghasilkan siswa-siswa yang memiliki nilai lebih, yang manusia gitu ya, tanda kutip, menungso gitu, artinya dia menjadikan murid-muridnya itu benar-benar menjadi manusia gitu ya, yang seutuhnya. Nah, berarti itu karya dia. Terlepas dari apa yang kemudian dia lakukan itu mengikuti pakem ataukah tidak, dia berorientasi pada hasil. Itulah yang disebut karyawan yang berorientasi pada hasil. Jadi, orang yang dia itu melakukan sesuatu kemudian dia tidak peduli pada hasilnya, itu kan kemudian kita pahami sebagai karyawan yang dia bersifat pragmatis gitu ya. Contohnya seorang guru atau beberapa guru yang mungkin kalau kita sebut oknum kok jumlahnya banyak gitu ya, yaitu mereka yang berpikir yang penting saya udah ngajar, masuk kelas, di jadwal saya sudah sampaikan, terserah mau siswanya itu paham atau tidak, atau mereka perhatikan atau tidak, itu bukan urusan saya sudah selesai dengan tugas saya, maka saya digaji, sudah transaksional. Sehingga ketika kemudian terjadi yang namanya proses pendidikan, itu transaksional. Ada yang ngajar, ada yang diajari, ada tukar imbalan di situ gitu. Nah, inilah yang disebut karyawan pragmatis gitu. Dan ini yang tidak akan meningkatkan pandangan ini tidak akan meningkatkan kualitas seorang ketika dia itu melakukan sesuatu. Dan harus kita pahami memang sebagai seorang karyawan ya, ataukah kita mau wirausaha pun kita karyawan, berkarya gitu ya. Kita berkarya. Memang kita harus fokus pada karya kita itu apa. Contohnya orang yang jaga toko ya, atau customer service, berarti karya dia atau hasil yang dia hasilkan itu kan nanti berupa apa? Pelayanan kan ya. Maka dia fokus untuk memperbaiki pelayanannya kan gitu. Kenapa? Karena memang dia dipekerjakan atau dia itu digaji untuk menghasilkan pelayanan yang baik, bukan untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau kemudian dia itu ketika ada waktu luang, guru misalnya, ketika dia nggak ngawas ujian, ya dia juga sudah selesai semua berkas-berkasnya, bukan berarti dia kosong. Dia masih punya tugas yang lain sebenarnya, karena dia harus berkarya kan. Nah, dia harus fokus pada apa yang dia karyakan, bukan untuk melakukan sesuatu, tapi untuk menghasilkan sesuatu. Nah, mungkin ini yang bisa sedikit kita bagikan ya, yang juga saya bagikan kepada anak saya gitu ya, untuk memperbaiki konsep cara dia berpikir. Nah, sudut pandangnya seperti itu. Fokus pada karya yang sebenarnya sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi apa yang kamu hasilkan ya. Nah, demikian ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.